Oke, mari kita bahas sesuatu yang menarik hari ini. Hinduisme dan Buddhisme. Keduanya lahir dari rahim yang sama, yaitu India. Keduanya bahkan pakai praktik yang kelihatannya mirip banget. Tapi, di balik semua kemiripan itu, ada satu ide fundamental yang bikin jalan mereka jadi beda total. Yuk, kita bedah sama-sama. Kita semua tahu yoga, meditasi, atau berbagai ritual pemujaan. Biasanya kita mikir, oh yoga itu biar badan lentur, atau meditasi itu buat nenangin pikiran. Ya nggak salah sih, tapi bagi para pendiri tradisi-tradisi kuno ini, semua praktek itu punya tujuan yang jauh lebih dalam. Ini bukan soal wellness semata, ini adalah alat untuk memecahkan teka-teki terbesar soal hidup. Betul banget, ini bukan cuma tren biar hidup lebih sehat atau lebih tenang. Bagi Hinduisme dan Buddhisme, praktek-praktek ini adalah bagian inti dari sebuah perjalanan spiritual yang masif. Sebuah misi untuk keluar dari masalah mendasar yang mereka yakini menjerat kita semua. Nah, masalah inti itu namanya samsara. Coba bayangin kayak roda hamster kosmik raksasa. Kita lahir, hidup, mati, terus lahir lagi, muter terus di situ. Kedua tradisi ini sepakat kalau siklus ini pada dasarnya penuh dengan yang namanya dukkha, atau gampangnya penderitaan dan rasa nggak pernah puas. Inilah penjara yang mereka coba dobrak. Jadi tujuan akhirnya itu sama, keluar dari roda samsara, mencapai kebebasan total. Kalau di tradisi Hindu namanya moksha, kalau di tradisi Buddha namanya nirvana. Namanya beda, tapi tujuannya kedengeran mirip kan? Sama-sama pengen menyudahi penderitaan buat selamanya. Dan yang bikin makin menarik, untuk mencapai tujuan yang mirip itu, mereka pakai peralatan spiritual yang juga mirip banget. Coba deh kita intip isi kotak peralatan mereka. Ada meditasi atau dhyana, ada disiplin yoga, ada tindakan pemujaan atau bhakti. Terus ada juga tradisi mengucapkan mantra dan pelatihan etis seperti ahimsa atau anti kekerasan. Semua ini ada dan dihormati di kedua tradisi. Benar-benar kayak pakai toolbox yang sama kan? Coba lihat tabel ini. Ini perbandingan antara sistem yoga dari Hinduisme dengan praktek dalam Buddhisme. Masalah utamanya sama, dukkha atau penderitaan. Metodenya mirip banget. Ada latihan etis, ada latihan konsentrasi, ada investigasi ke dalam batin, bahkan tujuan akhirnya pun terdengar paralel. Luar biasa ya kemiripannya? Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya. Kalau masalahnya sama, peralatannya sama, tujuannya juga kedengaran mirip, terus kenapa kita anggap mereka sebagai dua agama yang berbeda? Di mana persisnya letak percabangan jalan mereka? Jawabannya terletak pada satu konsep yang kelihatannya simpel tapi ternyata mengubah segalanya, yaitu gagasan tentang sang diri atau jiwa. Nah, disinilah semua perbedaan itu berakar. Oke gini, Hinduisme punya konsep Atman. Ini adalah gagasan bahwa di dalam diri kita masing-masing ada sebuah esensi sejati. Jiwa yang abadi, nggak berubah, kayak percikan ilahi. Sebaliknya, Buddhisme mengajukan konsep yang radikal, anatman atau tanpa diri. Ini gagasan bahwa nggak ada tuh yang namanya diri atau jiwa yang permanen. Apa yang kita sebut aku ini sebenarnya cuma gabungan proses fisik dan mental yang terus-menerus berubah, kayak aliran sungai. Dan jangan salah ya, perbedaan ini bukan cuma sekedar debat filosofis yang santai. Coba deh dengarkan kata-kata tajam dari Dharmakirti, seorang filsuf Buddhis. Dia secara terang-terangan menyerang pilar-pilar utama tradisi Hindu. Ini menunjukkan betapa serius dan fundamentalnya perpecahan ini. Dan inilah poin utamanya. Perdebatan Atman versus Anatman ini bukan cuma detail kecil. Ini adalah lensa yang mengubah cara pandang terhadap segalanya. Konsep ini mendefinisikan ulang tujuan dari setiap meditasi, setiap postur yoga, dan setiap ritual yang mereka lakukan. Oke, sekarang kita balik lagi ke kotak peralatan yang sama tadi. Meditasi, yoga, dan lainnya. Dan kita lihat gimana perbedaan pandangan soal diri ini mengubah total fungsi dari peralatan itu. Kalau dalam Hinduisme, meditasi itu ibarat teleskop. Tujuannya adalah untuk melihat ke dalam, menembus semua kebisingan pikiran dan ego untuk akhirnya menemukan sang Atman, diri sejati kita yang abadi. Jadi tujuannya adalah penemuan. Nah, kalau dalam Buddhisme, meditasi itu lebih mirip pisau bedah. Tujuannya bukan untuk menemukan sesuatu, tapi justru untuk membongkar sesuatu. Anda mengamati setiap pikiran, setiap perasaan, setiap sensasi untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa nggak ada inti aku yang permanen di sana. Tujuannya adalah dekonstruksi ilusi. Jadi, garis finishnya pun jadi beda banget.
Moksha dalam Hinduisme adalah momen realisasi agung bahwa diri sejati Anda, si Atman itu, pada hakikatnya adalah satu dengan realitas semesta. Sementara itu, nirvana dalam Buddhisme adalah padamnya api penderitaan. Sebuah kelegaan total yang datang saat Anda akhirnya benar-benar melepaskan cengkeraman pada gagasan keliru tentang adanya diri. Singkatnya, yang satu tentang menemukan, yang satunya lagi tentang melepaskan. Pada akhirnya, kita punya dua peta yang sangat berbeda untuk memahami realitas. Keduanya berangkat dari titik yang sama, tapi menuntun kita ke tujuan yang sangat berbeda, meskipun keduanya sama-sama menawarkan jalan keluar dari penderitaan. Jadi, kalau kita rangkum ceritanya, begini. Keduanya mulai dari masalah yang sama, yaitu samsara. Keduanya pakai toolbox yang isinya mirip banget. Tapi mereka sampai di sebuah persimpangan jalan yang krusial, yaitu pertanyaan tentang ada atau tidaknya diri yang abadi. Pilihan yang mereka ambil di persimpangan inilah yang akhirnya membawa mereka ke dua puncak pembebasan yang sangat berbeda. Nah, ini membawa kita ke sebuah refleksi pribadi. Saat Anda mungkin melakukan yoga, meditasi, atau praktik spiritual lainnya, apa sih niat di baliknya? Apakah Anda sedang dalam perjalanan untuk menemukan diri sejati yang tersembunyi di dalam? Atau apakah Anda justru sedang mencoba melihat melampaui ilusi tentang adanya diri itu sendiri? Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa mengubah cara kita memandang praktik kita. Terima kasih sudah menyimak.